Maka syarat seorang pendidik yang baik, dia memiliki ar-rahmah wal hub. Dia memiliki kasih sayang dan cinta, dan ini pula yang dicontohkan oleh pendidik terbaik. Pendidik yang sangat luar biasa, yang hasil didikannya adalah generasi yang terbaik, dan bukan hanya satu generasi yang merupakan hasil didikan langsung oleh pendidik terbaik ini, tapi sampai 3 generasi dijamin kebaikan bagi semuanya. Dan pendidik itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau mendidik 3 generasi terbaik yang dikenal dengan Al-Qurun Al-Mufaddalah, masa-masa utama, ya, masa-masa terbaik, di mana beliau katakan khairul quruni qarni, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Dan inilah potret pendidik terbaik, yang hasil didikannya jaminannya bukan 1 generasi, tapi 3 generasi. Dan ternyata salah satu sifat utama yang dimiliki oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW sebagai pendidik adalah ar-rahmah wal hub, adalah kasih sayang dan cinta. Makanya beliau juga disebut dengan Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh ya dengan kasih sayang, Nabi yang penuh dengan cinta. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang rahmat yang ada dalam diri nabinya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar engkau menjadi rahmat lil alamin, bagi semesta alam. Jadi karena rahmat yang ada dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan beliau pendidik yang luar biasa. Yang oleh karena itu kemudian layak untuk kita teladani, agar kita dalam mendidik generasi punya uswah, ya, punya teladan, yang keteladannya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Jadi lagi-lagi ya, ar-rahmah wal hub, kasih sayang dan cinta adalah salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, dan ini pula yang menjadi sifat utama yang ada pada diri Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau menjadi seorang pendidik, menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul, yang semua proses pendidikannya, ya, semua kehidupannya tidak luput dari yang namanya kasih sayang dan cinta. Nah, sehingga kemudian dalam kitab ini, ya, dalam kitab ini dijelaskan tentang pentingnya kasih sayang dan cinta. Syekh Adnan Al-Baharith mengatakan, yakadu yujmi'u at-tarbawiyun ala anna al-hubba wal 'atfa wal hanana min ahammi da'aim wa asasat at-tarbiyah. Hampir para ahli pendidikan semuanya ijma'. Ya, kalau ijma' berarti tidak ada perbedaan pendapat terhadap al-hub wal 'atf wal hanan, bahwasanya cinta dan kelembutan, ya, serta kasih sayang termasuk sesuatu yang terpenting dari penunjang dan dasar-dasar pendidikan. Ya, jadi sampai beliau katakan seluruh ahli pendidikan hampir sepakat, ya, hampir ijma tentang pentingnya kasih sayang dan cinta ini dalam proses pendidikan. Dan kemudian beliau juga menjelaskan di sini, ya, dengan mengatakan watiflu wa in kana saghiran, dan anak kecil walaupun dia masih sangat kecil sekali, dhaiful idrak, yang dia itu pengetahuannya sangat lemah, qalilul faham, pemahamannya sangat sedikit, illa annahu ya'i al-basma al-haniyah, akan tetapi dia tahu mana sentuhan kelembutan, wa yudrik al-ghadab, dan dia juga tahu mana sikap yang menunjukkan kemarahan. Fala yumkin ayata'allama tiflu ar-rahma wal hanana wal 'atfa idza kana waliduhu yaqsu 'alaihi wa la yarhamu. Ya, dan tidak akan mungkin seorang anak itu belajar
tentang kasih sayang, tentang cinta, tentang kelembutan, manakala orang tuanya bersikap kasar terhadap anak tersebut dan tidak pernah menunjukkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Nah, jadi kalau kemudian kita berharap ya anak-anak kita, generasi-generasi kita menjadi generasi yang lemah lembut, generasi yang penuh dengan cinta, generasi yang penuh dengan kasih sayang, hal itu tidak mungkin bisa diperoleh manakala kita bersikap kepada mereka ketika mereka masih kecil dengan sikap yang keras, ya dengan sikap yang kasar. Kenapa? Karena di pembahasan sebelumnya, di pembahasan tentang al-qudwah, tentang keteladanan, anak-anak melihat apapun yang kita lakukan itu adalah kebaikan. Kalau kemudian kita bersikap keras, maka mereka mengetahui keras itu kebaikan. Kalau kita bersikap lemah lembut, maka mereka meyakini kelemah lembutan itu adalah kebaikan. Jadi pertama mereka melihat apa yang kita lakukan ya sebagai tolak ukur kebaikan atau keburukan. Dan kalau kemudian kita terbiasa bersikap lemah lembut kepada mereka, maka mereka akan belajar kepada orang tuanya tentang lemah lembut itu sendiri, tentang cinta itu sendiri, tentang kasih sayang itu sendiri yang dia anggap sebagai sebuah kebaikan yang ketika itu ditanam ketika dia masih kecil, maka itu akan terus tumbuh, tumbuh, dan tumbuh sehingga ketika dia dewasa menjadi generasi yang penuh dengan kasih sayang, ya generasi yang penuh dengan kelembutan, dan bukan generasi yang penuh dengan ya kekerasan dan hati yang keras serta sikap kasar. Makanya kalau kemudian kita mencari padanan dari ar-rahmah wal hub adalah al-qaswa wal ghilbah. Ya al-qaswa wal ghilbah. Kalau ar-rahmah kasih sayang, al-hub cinta, maka al-qaswa adalah sesuatu yang keras. Al-ghilbah adalah sesuatu yang kasar. Ya dan jelas tidak dianggap baik ya dalam proses pendidikan anak ketika kita mendidik mereka di usia kecil mereka dengan sikap yang keras ya dengan sikap yang kasar. Kenapa? Karena yang paling mereka butuhkan adalah ar-rahmah, adalah kasih sayang, adalah al-hub, ya adalah cinta, dan itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu nanti di Islam ya di Islam ada yang namanya ketegasan. Ada yang namanya hukuman bahkan. Ya, ada yang namanya ancaman. Tapi yang demikian